Selamat datang di channel Nabla Education. Oke teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas soal simulasi OSN IPA SD tahun 2022. Di video ini kita akan membahas soal-soal simulasi tersebut yang bagian fisika ya. Jadi kalau teman-teman yang sudah mengerjakan, itu kan tadi ada 70 soal campuran antara fisika dan biologi. Nah, di video ini kita akan membahas bagian yang fisika. Oke, kita akan langsung masuk ke pembahasan soal-soalnya. Oke, kita mulai pembahasannya dari soal yang pertama ya. Ini dia soalnya. Look at the figure below. Jadi itu ada gambar ya. Yang sebelah kiri itu ada light, kemudian ada material 1, kemudian ada material 2, dan ada material 3. Kemudian di sini bisa dilihat ya, jadi yang material 1 itu lightnya itu nembus banyak sekali, yang nembus materialnya, kemudian yang 2 itu hanya ada sebagian, dan yang 3 sama sekali tidak ada yang menembus. Nah, pertanyaannya adalah according to the ability on how light pass through this material are, jadi kita berdasarkan ini ability on how light pass through, jadi berdasarkan kemampuan cahaya menembus dari material itu, material ini namanya apa? Oke ya, jadi kita pelajari dulu tentang jenis-jenis materialnya berdasarkan sifat cahayanya kalau menembus material tersebut. Jadi kita bagi menjadi 3 ya teman-teman ya. Jadi jenis material itu dibagi jadi 3 berdasarkan kemampuan cahaya menembus material tersebut. Oke, saya tuliskan di sini. Yang pertama itu ada namanya transparent ya, transparent material. Nah ini bahasa Indonesianya itu juga material yang transparan. Apa ini material transparan ini? Material transparan itu adalah material di mana cahaya bisa menembus material ini. Contohnya apa? Kaca yang bening ya. Jadi ini light can pass through. Ya, kalau dalam bahasa itu light can pass through medium ya. Through material itu. Jadi dia bisa menembus semuanya. Kemudian yang kedua ada yang namanya translucent ya, ada namanya translucent material ya, translucent. Nah, jadi translucent itu material yang gimana atau benda yang gimana? Dia itu bisa ditembus oleh cahaya tetapi hanya sebagian. Contohnya misalkan ada misalkan kalau teman-teman lihat botol yang warnanya hijau atau warnanya biru, itu kan material itu bisa ditembus cahaya tapi cahayanya nggak menembus semua ya. Jadi ini light, jadi nggak semuanya. Jadi kita bisa artikan ya, berarti ini part of light gitu aja ya. Ini nanti bahasa Inggrisnya bisa terserah pakai apa ya. Jadi saya mau artikan gini, part of light hanya sebagian ya yang bisa menembus ya, can pass through the material. Pass through material, atau tambahi the juga boleh ya, material. Teman-teman tambah the di sini juga sama aja. Kemudian yang ketiga. Nah, yang ketiga ini materialnya kita sebut sebagai opaque ya. Jadi opaque materials. Nah, opaque material itu material yang gimana? Material yang nggak bisa ditembus oleh cahaya. Contohnya apa? Tembok, kayu. Ya, jadi dia itu nggak bisa ditembus oleh cahaya. Jadi ini light cannot pass through ya. Light can pass through the material. Nih, pass through the material. Oke, jadi berdasarkan definisi ini ya, kita punya 3 di sini. Ada transparent, semuanya bisa menembus. Ada translucent, hanya sebagian yang bisa menembus. Dan ada opaque yang tidak bisa ditembus sama sekali. Maka kita bisa lihat di sini. Bagian yang pertama itu hampir semuanya bisa menembus ya. Kita bisa hitung dari jumlah panahnya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Maka semuanya menembus. Pasti material 1 adalah material transparent kan. Jadi dia transparent material. Kemudian material 2, lihat. Hanya ada sebagian yang menembus. Ini ada 5 di sini yang menembus 3. Maka ini pasti translucent. Ini translucent material ya. Kemudian yang ketiga nggak ada yang menembus. Ini pasti opaque ya. Opaque materials. Berarti jawabannya adalah material 1 itu transparent. Berarti ini salah. Ini juga salah. Ini salah ya. Udah, berarti yang pilihan keempat ya. Material 1 itu transparent, material 2 itu translucent, dan material 3 adalah opaque. Maka jawabannya yang terakhir ini. Oke ya, teman-teman bisa pilih jawaban yang keempat. Oke, kita di sini pakai silang aja ya. Kalau diaplikasikan diklik ya. Nah, ini kita pakai silang. Oke, itu soal yang pertama. Oke, kita lanjutkan ke soal yang kedua. Look at the figure below ya. Di situ kita diberikan gambar center ya. Di situ ada switch ya. Switch itu saklar ya.
Ini tuh saklar. Kemudian ada bulb. Bulb itu bolamnya, di sini lampunya. Kemudian ada reflektor di sini. Kemudian ada protective glass, yaitu ada apa namanya kaca yang di depan sini. Kemudian ada batteries, itu baterinya. Kemudian ada metal spring ya. Di sini ada apa namanya pegas itu ya. Kalau teman-teman buka baterai center ya, buka center nanti dalamnya akan ketemu seperti ini. Oke, pertanyaannya adalah if the voltage of one battery is 1.5 volt, the total voltage on the flashlight is. Jadi di sini diketahui bahwa jika voltage itu tegangan dari one battery adalah 1,5 volt. Jadi kalau satu baterai itu 1,5 volt, the total voltage on the flashlight is bla 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 bla. Nah, sekarang dilihat di sini ada berapa baterai di sini. Ini ada baterai yang pertama, ada baterai yang kedua. Kan ada dua baterai. Dirangkainya seri seperti ini. Maka total voltage-nya kalau dia dirangkai seri seperti itu, kita tinggal jumlahin aja ya. Jadi total voltage-nya adalah jumlah aja. Kalau masing-masing 1,5 ya berarti ada 2, maka 1,5 plus 1,5. Maka jawabannya adalah 3 volt ya. Jadi kita dapat untuk pertanyaan ini kita jawab yang 3 volt. Mana jawabannya? Nah, adalah pilihan yang kedua di sini. Oke ya, cukup mudah ini untuk soal yang kedua kita. Kita lanjut ke soal ketiga. Perhatikan gambar berikut. Gelombang elektromagnetik yang dideteksi oleh termometer di atas adalah titik-titik. Oke ya, ini gambar ini sekarang sudah tidak asing lagi. Jadi teman-teman kalau masuk fasilitas umum pasti ditembak ya oleh termometer ini. Nah, gelombang elektromagnetik yang dipakai oleh termometer ini adalah gelombang sinar inframerah ya. Jadi ini sudah pasti, ini kalau kita namakan ini namanya termometer inframerah ya, atau infrared gitu. Ini nama lainnya inframerah itu infrared. Nah, tapi di sini akan saya jelaskan spektrum ya, atau jenis-jenis gelombang elektromagnetik. Jadi gelombang elektromagnetik itu nggak cuma inframerah. Nah, apa aja kita akan lihat di sini ya. Saya jelaskan sedikit untuk gelombang elektromagnetik. Itu yang pertama ada namanya gelombang radio. Ya, jadi gelombang radio. Saya tulis saja pakai lengkap ya. Ini ada gelombang radio. Fungsinya buat apa? Ya bisa buat komunikasi atau buat radio ya, yang biasa kita dengar itu dia menggunakan gelombang radio. Kemudian ada lagi namanya gelombang mikro. Nah, gelombang mikro itu atau microwave ya, bisa buat masak, bisa buat komunikasi juga. Itu kok gelombang wave sih? Gelombang mikro ya. Gelombang mikro di sini. Bisa buat komunikasi juga ya, handphone itu sebagian ada yang pakai gelombang mikro, kemudian bisa untuk memasak ya, microwave itu. Nah, kemudian yang ketiga ada namanya gelombang inframerah atau infrared ya. Jadi ini tulis namanya gelombang inframerah. Gelombang inframerah. Kemudian habis inframerah ada cahaya tampak. Nah, ini yang bisa kita lihat nih. Kalau gelombang radio, kemudian gelombang mikro, gelombang inframerah itu kita nggak bisa lihat gelombangnya. Tapi kalau cahaya tampak kita bisa lihat. Nah, cahaya tampak sendiri itu dibagi menjadi warna-warna yang kita kenal sebagai warna pelangi, yaitu merah, kemudian jingga, kemudian kuning, kemudian hijau, kemudian biru, kemudian nila, dan yang terakhir ungu ya. Jadi ini dibagi nih, cahaya tampak itu tersebar lagi, namanya spektrumnya itu menjadi Meziguhibiniu ya. Kemudian habis cahaya tampak nanti akan ada yang namanya sinar inframerah, sinar ultraviolet ya. Jadi di sini ada namanya sinar ultraviolet atau UV ya, biasa dikenal dengan UV. Berikutnya setelah ultraviolet ada namanya sinar X ya. Lanjutannya adalah sinar X, dan yang terakhir adalah sinar gamma. Nah, ini semuanya ada berapa ini? Kita hitung ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kesemuanya itu merupakan gelombang elektromagnetik. Nah, semua ini kita sebut sebagai gelombang elektromagnetik atau disingkat GEM gitu ya, biar gampang. Jadi apa tadi GEM itu? Gelombang elektromagnetik. Nah, jadi kalau ada pertanyaan yang berkaitan dengan gelombang elektromagnetik itu spektrumnya atau jenisnya itu ada 7 ini. Oke, perlu diingat. Nah, di sini yang dipakai adalah gelombang sinar inframerah. Salah satu kegunaannya adalah untuk termometer seperti ini ya. Ini kita sebut sebagai termometer infrared atau inframerah ya. Oke, itu soal ketiga.
Lanjut, soal yang nomor 4. Budi memanaskan air hingga mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Selama mendidih, Budi mengamati suhu air selama 2 menit. Suhu yang terbaca pada termometer selama air mendidih adalah titik-titik. Oke, ini babnya atau topiknya adalah berkaitan dengan kalor atau panas ya. Jadi suhu dan kalor di silabus sudah disebutkan. Jadi di sini kita akan sedikit review ya. Jadi kalor oleh suatu zat, atau kalau kita belikan kalor atau panas itu ke suatu zat, dia akan terpakai untuk dua hal. Yang pertama itu untuk menaikkan suhu ya. Jadi pertama itu kalor itu dipakai untuk menaikkan suhu ya. Misalkan kita manasin air gitu kan, mula-mula airnya dingin, kemudian dipanaskan, maka suhunya akan naik. Jadi fungsi pertama adalah menaikkan suhu. Otomatis di sini kalau dia naik suhunya, ya suhunya akan berubah kan. Nah, yang kedua ini fungsinya adalah untuk mengubah wujud ya. Jadi kalor itu akan dipakai benda untuk mengubah wujud. Mengubah wujud itu bisa menguap, kemudian bisa mencair ya. Ada banyak perubahan wujudnya, bisa dipelajari lagi. Nanti ada menguap, mencair, mengembun, kemudian ada menyublin dan sebagainya. Nah, tetapi yang terpenting adalah pada saat kalor itu dipakai untuk mengubah wujud di sini, contohnya di sini adalah mendidih. Yang mendidih itu adalah peristiwa transisi atau batas perubahan wujud dari cair menjadi gas. Maka pada saat dia dipakai untuk mengubah wujud, di sini suhunya tetap ya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau buktikan ya, panasin air, kemudian pada saat dia mendidih ya, sebelum menguap, pada saat dia mendidih itu ada gelembung-gelembungnya itu, pasang suhu pengukur suhu termometer di situ, maka dia tidak akan naik atau turun suhunya, tapi suhunya tetap, yaitu 100 derajat Celcius di sini ya. Kalau kita panasin air kan suhu mendidihnya adalah 100 derajat Celcius kalau di tekanan 1 atmosfer ya. Jadi suhunya tidak akan berubah selama kalor itu dipakai untuk mengubah wujud. Maka jawabannya di sini yang mana? Suhu yang terbaca pada termometer selama air mendidih adalah ya tetap sama, karena di sini dia dipakai untuk mengubah wujud, yaitu pada saat mendidih. Maka jawabannya adalah pilihan yang kedua ini. Nah, jadi jawabannya tetap sama karena suhu tetap pada saat kalor dipakai oleh zat atau benda untuk mengubah wujud ya. Seperti itu penjelasannya. Kita lanjut soal yang kelima. Perhatikan gambar 3 buah magnet batang berikut. Oke, ini topiknya sudah berubah menjadi magnet ya. Saat kutub Q dan kutub S didekatkan, terjadi gaya tarik-menarik. Oke, jadi Q sama S itu tarik-menarik. Kita kasih simbol warna merah ya, yang tarik-menarik ya. Q sama S itu tarik-menarik nih. Nah, kemudian sedangkan kutub R dan T gayanya tolak-menolak. R dan T tolak-menolak. Kalau tolak-menolak kita kasih warna biru nih. Warna biru itu tolak ya, warna merah itu tarik. Ini tolak. Kemudian yang warna merah itu terjadi gayanya tarik-menarik. Oke. Jika kutub P adalah kutub selatan, nah sudah mulai ya. Di sini kita tahu kutub P-nya itu selatan. Kita simbolkan S di situ. Kemudian maka kutub R, S, T berturut-turut adalah titik-titik. Oke ya. Jadi kalau kita tahu kutub P-nya selatan, magnet itu selalu punya 2 kutub, yaitu utara dan selatan. Maka kalau P-nya selatan, Q-nya pasti utara ya. Q-nya itu pasti kutub utara. Oke, kemudian kita lihat nih, Q sama S itu tarik-menarik. Sifat magnet, kalau kutubnya sama didekatkan, dia akan tarik-menarik. Kalau kutubnya berbeda, dia didekatkan akan tolak-menolak ya. Berarti karena dia tarik-menarik, ini Q dan S itu tarik-menarik, Q-nya utara, S-nya pasti selatan. Nah, kan karena Q-nya utara, tarik-menarik, berarti S-nya selatan. Berarti yang S ini jelas selatan ya, bukan karena hurufnya S kemudian jadi selatan, bukan kayak gitu, karena dia tarik-menarik dengan Q. Kemudian kalau S-nya selatan, R-nya pasti utara, karena magnet selalu punya 2 kutub, yaitu utara dan selatan. Berarti R-nya utara. Nah, R-nya di sini utara berarti. Kemudian R dengan T itu tolak menolak. Ingat, kalau tolak menolak kutubnya harus sama. Berarti kalau R-nya kutub utara, maka T-nya otomatis akan jadi kutub utara juga. Ini T-nya adalah kutub utara juga. Berarti jawabannya adalah ini utara ya. RST itu berarti utara, selatan, utara. Utara, selatan, utara. Nah, pilihan yang pertama ini ya. Yang ini utaranya betul, ini selatannya betul, kemudian ini salah ya. Yang ini salah, kemudian ini salah juga. Oke, jadi pilihannya adalah yang opsi pertama. Utara, selatan, dan utara. Oke, lanjut soal ke-6.
perhatikan proses pergerakan partikel zat berikut. Oke, di sini ada partikel zat ya, itu kita nggak tahu partikelnya apa, tetapi pertanyaan di sini adalah peristiwa apakah yang sedang terjadi. Oke, kita akan sedikit review ya. Jadi zat itu kita bagi menjadi tiga. Wujud zat ya kita bagi menjadi tiga. Yang pertama ada padat, ya, contohnya besi, kayu dan sebagainya ya. Yang kedua ada cair, dan yang ketiga ada gas. Nah, ini kalau dia wujudnya padat, itu susunan partikelnya itu saling dekat dan gaya tarik menariknya itu kuat. Jadi kalau kita gambarkan ya, misalkan, nah kita bisa gambarkan kayak gini. Kalau padat itu antar partikelnya itu dekat-dekat, kemudian gaya tariknya kuat. Jadi dia sulit untuk dipisahkan. Kalau cair itu misalkan gaya tarik antar partikelnya itu masih ada, tapi lebih lemah daripada padat ya. Maka kita bisa gambarkan mungkin seperti ini. Nah, agak sedikit dekat-dekat tetapi masih lebih renggang daripada yang padat, nih cair. Kemudian kalau gas itu renggang sekali ya. Gas itu gaya tarik partikelnya itu sangat lemah. Jadi dia itu terpecah-pecah seperti ini ya, atau terpisah-pisah jauh karena jarak partikelnya itu cukup jauh atau renggang dan gaya tarik menarik antar partikelnya itu lemah. Nah, itu ilustrasi dari molekul atau partikel penyusun zat padat, cair dan gas. Nah, di sini, kalau kita lihat di sini, kan mula-mula partikelnya itu renggang kan, ini renggang, kemudian akhirnya jadi padat. Ya, jadi dekat gitu ya, kita nggak tahu dia padat atau cair, yang jelas pada peristiwa ini, partikelnya mula-mula menjadi renggang susunannya, kemudian menjadi lebih padat, lebih dekat ya, kita belum tahu dia zatnya cair atau padat atau gas ya, jadi renggang kemudian menjadi lebih rapat. Nah, lebih tepatnya kita pakai istilah rapat aja. Jadi renggang menjadi lebih rapat. Oke, maka pertanyaannya peristiwa apakah yang sedang terjadi? Yang pertama menguap. Nah ya, kita lihat dulu menguap. Menguap itu adalah dari zat cair menjadi gas kan. Nah, kalau zat cair menjadi gas, otomatis partikelnya harusnya menjadi lebih renggang. Padahal di sini menjadi lebih rapat. Maka ini pasti salah kan? Karena di sini renggang menjadi lebih rapat. Kalau cair ke gas itu kan rapat menjadi lebih renggang. Oke, jadi yang menguap jelas salah. Kemudian mencair. Nah, mencair itu kan dari cair, dari padat ya. Padat menjadi cair. Nah, ini juga sama, padat itu rapat, cair itu lebih renggang ya. Kalau kita lihat di sini, padat itu sama cair lebih rapatan padat, maka dari rapat menjadi renggang. Padahal yang diminta adalah renggang menjadi rapat. Karena ini juga salah berarti yang mencair. Melebur itu sama kayak mencair ya. Melebur dan mencair itu sama. Maka dia juga pasti salah ya. Kemudian mengembun ya. Mengembun itu peristiwa perubahan wujud dari gas menjadi cair. Ya, mengembun itu dari gas menjadi cair. Berarti gas itu renggang, cair itu lebih rapat. Maka ini benar kan? Maka jawaban yang paling sesuai adalah yang mengembun, karena dari gas itu yang renggang dibandingkan dengan cair itu lebih rapat. Ya, jadi yang paling cocok atau yang paling sesuai peristiwanya adalah mengembun untuk soal yang ke-6 kita ini ya. Kita lanjut soal yang ke-7. Perhatikan gambar berikut. Batu menggelinding dari atas bukit tanpa kecepatan awal. Oke, jadi batunya mula-mula ada di atas bukit di sini ya, ada di atas bukit dan dia nggak punya kecepatan awal. Artinya kecepatan awal itu kita beri simbol V0 misalkan sama dengan 0 ya. V0-nya sama dengan 0 karena nggak ada kecepatan awalnya. Kecepatan batu saat sampai di bawah bukit adalah 20 meter per second. Oke, di sini ada simbol V nih, pada saat di bawah bukit kecepatannya 20 meter per second. Jika massa batu 4 kg, maka ketinggian bukit adalah titik-titik. Yang diminta ketinggiannya ini. Hanya berapa ini? Ini ada yang warna merah ya, ini hanya sama dengan berapa di sini. Nah, oke. Untuk bisa mengerjakan konsep soal ini, maka konsep yang harus dipelajari atau dikuasai adalah tentang energi mekanik ya. Kita bisa menyelesaikan soal ini dengan menggunakan konsep energi mekanik. Ya, bisa direview lagi nanti untuk konsepnya energi mekanik ya. Jadi energi mekanik itu apa? Energi mekanik atau kita singkat EM. EM itu sama dengan energi potensial, kita singkat EP ya, ditambah dengan energi kinetik atau singkatannya EK.
Jadi EM itu EP plus EK. Ini konsep yang pertama yang harus dipelajari dulu, harus sudah belajar tentang energi mekanik. Kemudian yang kedua, teman-teman juga harus tahu apa itu EP, apa itu EK ya, apa itu energi potensial, apa itu energi kinetik. Jadi energi potensial itu adalah energi yang dimiliki benda karena ketinggiannya. Nah, saya berikan persamaan singkatnya, jadi EP itu persamaannya adalah mgh. Nah, ciri-cirinya dia punya EP itu adalah dia punya ketinggian, yaitu H ya. Kemudian EK atau energi kinetik itu energi yang dimiliki benda karena gerakannya atau karena kecepatannya. Persamaannya atau rumusnya adalah setengah mv kuadrat ya, V-nya kecepatan atau kelajuannya. Nah, di sini. Jadi yang kedua adalah harus tahu EP apa, EK itu apa. Yang ketiga harus tahu konsep hukum kekekalan energi mekanik. Nah, ini yang akan kita pakai buat menyelesaikan soal ini. Jadi hukum kekekalan energi mekanik. Nah, kekekalan energi mekanik. Kita akan pakai hukum ini untuk menyelesaikan soal tersebut. Nah, apa itu hukumnya? Hukumnya adalah energi mekaniknya itu nilainya tetap ya, selama tidak ada gaya luar yang mempengaruhi sistem ya. Ini bahasanya adalah gaya konservatif, tapi teman-teman nggak usah pikirkan bahasa itu. Pokoknya energi mekanik di kasus ini adalah tetap. Berarti energi mekanik pada saat di atas, kalau di sini tinjauannya atas dan bawah ya, atas itu harus sama dengan energi mekanik pada saat dia di bawah. Nah, atasnya di mana, bawahnya di mana? Kembali ke soal ya. Jadi di sini atas nih. Ini adalah energi mekanik di atas, kemudian ini adalah energi mekanik di bawah. Oke, kita tuliskan. Berarti energi mekanik di atas, berarti isinya EM adalah EP dan EK, maka bisa kita tulis EM atas berarti EP atas ditambah dengan EK atas. Oke, kemudian EM bawah berarti EP bawah ditambah dengan EK bawah. Nah, seperti ini ya. Oke, sudah dapat sekarang. Sekarang kita lihat nih. Pada saat di atas, itu kecepatannya 0 kan? Ya, di atas ini kan V-nya 0. Berarti pada saat di atas, karena dia nggak punya kecepatan, maka energi kinetik nih, karena energi kinetik itu dipengaruhi atau bergantung pada kecepatannya, maka di sini EK-nya 0. Maka energi yang di atas, EK yang di atas itu sama dengan 0. Kenapa? Karena nggak ada kecepatan. Sedangkan yang di bawah itu kan dia sudah nyampe di tanah nih. Nah, di bawah di sini itu hanya 0 ya. Kalau di atas itu hanya ada nih, ada ketinggiannya. Kalau di bawah hanya 0. Berarti energi potensial bawahnya, EP bawahnya sama dengan 0. Kenapa alasannya? Karena nilai ketinggiannya 0. Kalau hanya 0, maka dia nggak punya EP atau EP-nya sama dengan 0. Nah, sudah kita tinggal masukin aja. Berarti tadi EK atasnya adalah 0, ini nilainya. Ini sama dengan 0, dan EP bawahnya ini nilainya juga 0, sama dengan 0. Berarti tinggal EP atas itu M dikali gravitasi dikali H plus 0 sama dengan 0 plus setengah dikalikan M dikalikan V bawah kuadrat ya. V bawahnya ada tuh di soal tadi. Ya, V bawahnya itu ternyata 20, ya kan? Massa batunya adalah 4 kg, berarti ini M-nya 4. Kemudian gravitasinya kita menggunakan 10 meter per sekon kuadrat ya. Maka kita bisa pakai ini. Masanya 4 dikali gravitasi itu 10 dikali H-nya kita cari sama dengan ini 0 nggak usah ditulis lagi, ini setengah dikali dengan 4 dikali dengan kecepatannya 20 dikuadratkan, karena kecepatan di bawah tadi 20 kuadrat. Coba kita cek lagi ya. Ya betul ya, di sini 20 meter per sekon. Nah, tinggal dihitung ya. 4 kali 10 itu 40 H sama dengan setengah kali 4 nih kita coret ya, setengah dengan 4 atau 4 bagi 2 kan 2. Berarti 2 dikali 20 dikuadratkan. 20 dikuadratkan itu 400. Berarti hanya sama dengan 2 kali 400 itu 800 dibagi dengan ini 40-nya pindah ke bawah, 40 ya, tinggal dihitung aja nih. Maka kita dapat ini nolnya boleh dicoret, 80 dibagi 4 sama dengan 20 meter. Berarti ketinggian batu itu mula-mula adalah 20 meter. Ada jawabannya? Nah, jawabannya adalah yang keempat di sini. Oke ya, seperti itu. Soal yang nomor 7, konsepnya tentang energi. Oke, kita lanjut soal yang ke-8.
elektron bergerak melewati plat bermuatan listrik seperti pada gambar berikut. Oke, ini ada elektron nih yang titik warna biru ini elektron, kemudian bergerak melewati plat yang bermuatan listrik. Ini yang di atas ada positif, ini bermuatan positif, kemudian yang bawah bermuatan negatif ya. Ini ada negatifnya banyak sekali. Saya gambar yang lebih gede, ini negatif. Pertanyaannya adalah, berdasarkan gambar di atas, lintasan yang dilalui berkas elektron adalah titik-titik. Oke, ini topiknya tentang listrik statis ya. Elektron itu punya muatan negatif nih. Elektron kan muatannya negatif. Elektron itu dia punya muatan negatif di sini. Nah, saya gambarkan seperti ini yang warna merah. Nah, muatan negatif di atasnya ada positif, di bawahnya ada negatif. Ingat ya, sifat dari muatan. Kalau sejenis, dia akan tolak-menolak. Kalau berbeda jenis, dia akan tarik-menarik. Maka elektron ini pasti akan ketarik ke atas. Kenapa? Karena yang di atas positif. Berarti elektronnya akan ketarik ke atas. Karena yang di bawah negatif kan. Elektron kalau dengan negatif dengan negatif, dia akan tolak-menolak. Negatif dengan positif, dia akan tarik-menarik. Berarti ini negatif, atas positif, maka dia akan ketarik ke atas. Maka lintasannya pasti kalau nggak satu itu dua. Yang ini jelas salah kan? Karena dia ketariknya ke atas. Nah, kemudian lintasannya yang lebih tepat mana, satu atau dua? Elektron itu kan bergerak nih, ya, sedang bergerak ke kanan dengan kecepatan v misalkan, atau dengan kecepatan tertentu, bergerak ke kanan sambil ditarik ke atas. Maka lintasannya nggak mungkin lurus ya, nggak mungkin lintasan satu. Pasti lintasannya akan melengkung gini. Kalau digambarkan gini ya. Di negatif, dia bergerak ke kanan tapi sambil ditarik ke atas, maka kan lebih masuk akal kalau lintasannya seperti ini, bergerak ke kanan tapi sambil ditarik ke atas. Nah, jadi lintasannya melengkung ke atas kayak gini. Maka lintasan yang paling sesuai di sini adalah lintasan yang dua, karena yang satu tidak mungkin dia bergerak lurus. Ya, alasannya sudah dijelaskan tadi. Maka jawabannya yang paling tepat adalah lintasan dua, maka yang opsi ketiga ini. Nah, kita jawab yang lintasan kedua. Oke, itu soal yang ke-8. Kita lanjutkan soal yang ke-9. Farhan memiliki dua potong kayu dengan ukuran berbeda. Kayu pertama memiliki volume 400 dan masanya 280 gram. Oke, jadi kita gambarkan dulu ini, misalkan ada kayu yang pertama. Ya, kayu pertama itu dia punya massa itu 280 gram. Kemudian volumenya 400 ya, 400 cm kubik. 400 cm kubik. Seperti itu. Kemudian jika kayu kedua memiliki volume 600, oke, kayu kedua kita gambar lebih besar karena volumenya dia lebih besar. Kayu kedua di sini dia punya volume berapa? Volumenya adalah 600 cm kubik. 600 cm kubik. Pertanyaannya adalah massa dan kerapatan kayu kedua adalah titik-titik. Oke, massa ya. Jadi tanyain M-nya. Dan kerapatan. Nah, kerapatan itu apa? Kerapatan itu nama lain dari massa jenis atau density ya. Ini massa jenis. Jadi yang harus dikuasai atau yang harus dipelajari di sini adalah konsep tentang massa jenis. Massa jenis itu simbolnya pakai huruf rho ya, kayak P tapi miring ya. Jadi rumusnya adalah rho, massa jenis, itu sama dengan massa dibagi volume. Nah, ini. Massa dibagi volume. Jadi rumus untuk massa jenis atau rho itu massa per volume ya. Nah, sekarang kita lihat di sini. Benda pertama kayu, benda kedua juga kayu. Karena ini kayu yang sama, maka benda pertama dan benda kedua itu massa jenisnya sama ini. Ini massa jenisnya sama. Karena sama-sama kayu ya. Massa jenis sama. Oke, berarti kita untuk mencari massa jenis atau kerapatan kayu kedua, ya nilainya sama dengan kerapatan kayu pertama. Kita bisa hitung nih. Berarti untuk kayu yang pertama, ini rho-nya berapa? Rho itu M dibagi dengan V ya. Massanya adalah 280 gram dibagi dengan V-nya itu adalah 400 cm kubik. Nah, berarti rho-nya sama dengan 280 dibagi 400. Nilainya adalah berapa? 280 dibagi 400 itu berarti 0,7 ya. 0,7 gram per cm kubik. Nah, ini adalah massa jenis kayu pertama. Otomatis massa jenis kayu kedua juga akan sama, 0,7 gram cm kubik ya. Kemudian untuk mencari massa yang kedua, ini kita lihat nih.
Rho itu kan M per V ya. Berarti untuk nyari masanya tinggal dibolak-balik ya. Kalau bingung pakai segitiga kayak gini. Ya, dengan bantuan segitiga. Ini adalah Rho, ini adalah M per V ya. Rho sama dengan massa per volume. Berarti untuk nyari massa itu Rho dikali V. Berarti M itu sama dengan Rho dikali dengan V. Berarti Rho-nya adalah 0,7 dikali volumenya 600. Oke, satuannya gram per cm kubik ya. Berarti ini 0,7 dikali 600. Maka jawabannya adalah 420. Satuannya berarti gram. Berarti masanya adalah 420 gram. Maka yang ini salah, yang ini salah. Pilihannya tinggal dua nih. Massa jenisnya 0,7. Tapi di sini satuannya dalam ada yang gram, ada yang kilogram. Yang gram itu harusnya 0,7. Maka ini juga jelas salah ya. Kalau pakai gram per cm kubik, jawabannya mestinya 0,7 bukan 700. Nah, berarti jawabannya yang C ini. Sekarang gimana kok bisa 0,7 gram per cm kubik jadi 700? Nah, kita lihat di sini ya, kita konversi atau kita ubah satuannya. 0,7 gram per cm kubik kita ubah menjadi kilogram per meter kubik kan? Di sini kan kilogram per meter kubik. Caranya gimana? Caranya adalah kita lihat di sini ya. Jadi 1 gram ke kilogram. Kalau gram ke kilogram itu kan berarti dibagi 1000. Berarti di sini dibagi 1000 atau 1/1000. Nah, 1/1000 ya. Kemudian di sini cm kubik. Cm kubik ke meter kubik. Naik juga, tapi pangkat 3, maka dibagi 1.000.000. Ini 1/1000. Nah, oke, seperti ini. Jadi untuk gram cm kubik menjadi kilogram per meter kubik adalah ini. Yang atas dibagi 1000, yang bawah dibagi 1.000.000. Kalau ini kita sederhanakan, ingat kalau pembagian itu boleh diubah menjadi kali tapi dibalik ya. Berarti ini akan sama dengan kayak gini nih. 1/1000 dikali, kan ini dibagi nih. Dibagi tapi ini 1/, dikali 1.000.000 per 1. Nah, 1.000.000 per 1. Oke, berarti 1.000.000 dibagi 1000, maka jawabannya 1000. Oh, artinya kalau kita punya massa jenis, ya ini untuk massa jenis, gram per cm kubik, mau kita jadikan kilogram per meter kubik, tinggal dikali 1000. Maka ini sama aja dikali 1000. Berarti 0,7 dikali dengan 1000. Maka jawabannya pasti 700 ya. Maka opsi yang kita pilih adalah opsi yang ketiga. Massa jenisnya itu 700 kg per meter kubik dan massanya adalah 420 gram. Oke, itu soal ke-9. Oke, kita lanjut soal yang ke-10. Perhatikan gambar berikut ya. Jadi itu ada gambar cermin, kemudian ada gambar pensil yang dimasukkan ke dalam air ya, yang di gelas, kemudian ada gambar air yang melewati celah pada batu ini, dan ada gambar cahaya yang dilewatkan pada kaca ya. Ini kaca pelang paralel namanya. Pertanyaannya adalah peristiwa atau fenomena pembiasan ditunjukkan oleh gambar nomor titik-titik. Oke, jadi peristiwa pembiasan itu kita harus tahu dulu definisinya ya. Jadi yang namanya pembiasan itu adalah perubahan kecepatan cahaya. Perubahan kecepatan cahaya. Nah, ini konsep dasarnya. Karena melewati medium yang berbeda. Perubahan kecepatan cahaya karena melewati medium berbeda. Jadi untuk terjadi pembiasan medium ya, untuk terjadi pembiasan, maka syaratnya adalah dia harus lewat medium yang berbeda. Nah, maka dari soal ini kita sudah bisa pastikan ada jawaban yang pasti salah. Kenapa? Ya ini. Ini jelas salah. Kenapa airnya nggak lewat medium yang berbeda? Mediumnya sama-sama air di sini ya. Ada udara juga, sama-sama udara gitu. Yang pertama, ini peristiwanya bukan pembiasan karena dia cermin. Ini pemantulan. Nah, ini pemantulan. Yang jelas pembiasan berarti yang nomor 2 dan nomor 4. Kenapa? Karena ini lihat nih, cahayanya lewat dari udara ke air. Maka dia melewati medium yang berbeda. Oh, berarti pembiasan yang kedua ya. Kemudian yang ini, cahayanya lewat dari udara ya, yang dilewatkan kaca ini. Cahaya melewati udara di sini, kemudian dia masuk ke kaca. Dari udara ke kaca itu mediumnya berbeda juga. Oh, berarti yang nomor 4 juga pembiasan. Berarti jawabannya adalah yang poin 2 dan 4. Maka kita pilih pilihan yang keempat ini. Nah, oke, seperti itu. Ya, pada bagian yang pertama ini kita bahas 10 nomor ini dulu ya, karena soalnya yang bagian fisika cukup banyak. Nanti akan kita lanjutkan di bagian-bagian selanjutnya.
Oke, semoga dari 10 soal ini nanti bisa dijadikan bahan belajar oleh teman-teman atau adik-adik yang sedang belajar OSN untuk tahun 2022 ini dan tahun-tahun yang akan datang. Oke, semoga videonya bermanfaat. Kita jumpa lagi di video pembahasan selanjutnya. Sampai jumpa dan tetap semangat.